Lama berlalu sangat cepat, bagaikan roda pedati yang melaju sangat kencang. Begitupun dengan teknologi yang terus berkembang, mengikuti perubahan zaman. Kemudahan untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi seakan berada di genggaman. Tetapi di sisi lain, perkembangan budaya mengalami kemunduran dalam eksistensinya di kalangan milenial. Ayah sama ibu kabarnya di Kalimantan gimana ya? Kangen. Udah setengah tahun gak pulang. Sal, ngapain di sini sendirian? Lagi nggak ngapa-ngapain sih. Mending duduk-duduk. Jadi, bosan nggak sih? Kegiatan life skill diliburin. Mungkin besok enaknya mau ngapain ya? Ngapain ya? Ada tugas bahasa Indonesia nggak sih? Yang tentang eksistensi budaya di kalangan anak muda gitu. Kamu lupa? Iya ya. Ya udah kalau gitu, mending kita cari tahu buat itu aja. Bener-bener, ide bagus. Kenapa Ki? Kok rame-rame men? Gini loh Nat, kita tuh punya tugas bahasa Indonesia, disuruh buat laporan tentang eksistensi budaya di kalangan anak muda gitu. Nah, aku punya ide. Gimana kalau kita cari tahu tentang warisan-warisan budaya yang ada di Semarang? Tapi aku sama Yasmin tuh kurang tahu tentang budaya yang ada di Semarang. Gimana kalau kita ajak kamu? Iya. Kamu kan orang Semarang. Apalagi kita ini anak rantau. Boleh sih. Tapi aku ngajak Ika juga ya. Nggak apa-apa. Hah? Iya, kok Ika. Ini loh Kak, mereka ki ono tugas eksistensi budaya ning kalangan muda ngono. Meta kancane keliling Semarang, cuma aku ngajak kowe. Oh ngono. Ya wis ra apa, aku iso kok. Sip. Besok pada free kan? Kalau pada free, mending kita langsung ke lapangan aja besok buat cari tahu. Boleh. Free. Sip ya. Sip. Akhirnya, Salma, sang sosiolog pun menguatkan tekad dan memotivasi teman-temannya untuk mencari tahu ke lapangan langsung. Mereka berencana untuk berkeliling kota Semarang, memperdalam budaya dan keanekaragaman di kota Atlas. Iya. Yasmin, tak kasih tahu toh. Alun-alun ini sama Masjid Kauman tadi tuh termasuk warisan budaya di Semarang loh. Walah. Duduk di situ yuk. Yuk. Ini loh, aku habis baca buku dari Erlangga. Gede banget. Lihat ya. Iya. Nah, di Semarang sendiri tuh terjadi akulturasi budaya dari Jawa, Cina, sama Arab. Contohnya Gambang Semarang, terus Warak Gendok yang biasanya ada di Dukderan ketika menyambut bulan Ramadan. Sama, Masjid Kauman itu, kan kayak ada arsitektur dari Arab-Arabnya gitu kan. Wah, keren banget ya ternyata. Akhirnya aku nggak cuma tahu tempat-tempat yang ada di Semarang, tapi aku juga tahu sejarah-sejarahnya. Makasih ya, Nat. Iya. Satu lagi. Apa tuh? Di Semarang itu yang bikin tertariknya lagi karena bangunan bersejarahnya tuh masih kokoh dari zaman kolonial. Oh, keren banget ya berarti.
Yasmin sama Nadia mana? Nah, kok nggak ada? Ah, mereka tadi nggak ikut kita. Nggak tahu. Yaudah, cari dulu aja. Yuk. Dicariin dari tadi, malah di sini. Orang kami nggak sholat, daripada kami nungguin kalian, mending kami keliling-keliling dulu. Ya nggak, Nat? Oh, bener. Udah. Ini kita langsung aja. Mau kemana dulu nih? Kota lama, Pok. Tapi nanti kita lewat pasar jar dulu gitu. Boleh banget. Boleh Yuk. deh kayaknya. Yuk, langsung. Yuk. Oke, sekarang kita lagi ada di Kota Lama bareng Yasmin sama Jessica nih. Dan mau ngikutin kita keliling-keliling Kota Lama. Yuk, langsung aja. Decak kagum dari ekspresi mereka terpancar jelas ketika melihat beberapa bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh di hadapan mereka. Hal itu benar-benar membuat mereka takjub, seolah-olah bangunan-bangunan itu seperti menyiratkan sebuah kisah yang mempunyai banyak cerita dan memori di masa lalu yang menjadi bukti sejarah dari masa kolonial. Langkah demi langkah menuntun mereka untuk menelusuri setiap lorong yang menghubungkan antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain. Masya Allah, benar-benar pemandangannya mempesona. Estetika bangunan itu menunjukkan perpaduan yang sangat artistik, termasuk ornamen-ornamen pendukungnya. Tak salah juga, kota lama ini mendapatkan julukan Little Netherlands. Oh, itu tuh komunitas anak-anak muda Semarang yang memperkenalkan budaya Semarang. Dan mereka tuh selalu ada di setiap hari Sabtu gitu, ya nggak sih, Nat? Iya. Itu apa sih yang pakai kebaya-kebaya gitu? Hai Kak, selamat datang di komunitas kami. Kami ini dari komunitas seniman pelajar yang mengedukasi tentang denok. Denok. Denok itu apa ya, Kak? Denok itu sebutan untuk perempuan Jawa yang mengenakan pakaian adat Jawa. Nah, yang dipakai itu kebaya dan kain batik, seperti yang dipakai kakak ini. Wah, cantik ya. Cantik ya. Nah, denok itu sendiri setiap tahun ada ajangnya. Denok tidak hanya mencari talenta cantik, tapi denok juga harus mempunyai pengetahuan luas tentang kota Semarang. Kenapa kota Semarang? Karena denok itu duta Semarang yang harus memperkenalkan kepada khalayak tentang kebudayaan yang ada di Semarang, seperti makanan khas, baju adat, dan tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Semarang. Oh gitu. Wah, keren ya. Bisa sih kayaknya nanti aja di denok tahun selanjutnya. Foto kakak, nek ngomong ki senengnya ngawur. Emang nggak panas ya pakai baju kayak gini? Lihat deh bahannya. Aku cuma nanya. Kalau untuk panas atau enggaknya itu tergantung dari kita yang menggunakan, juga tergantung dari bahan. Apalagi di zaman sekarang sudah banyak tuh kebaya yang didesain lebih adem. Tapi emang masih zaman yang pakai baju kayak gitu? Tentunya masih ada, apalagi untuk acara-acara sakral seperti pernikahan, upacara adat. Terus kebaya juga didesain lebih modern, jadi kakak nggak perlu malu untuk pakai kebaya. Pasti cantik kok. Nah, komunitas kami di sini itu untuk melestarikan kebaya agar kebaya tidak ditinggalkan. Soalnya kebaya itu mempunyai nilai sejarah yang tinggi dan ya sebagai pakaian identitas perempuan bangsa Indonesia. Nah, di sini kita juga menyediakan kebaya untuk kakak-kakaknya pakai. Mungkin dari kakak-kakaknya ada yang mau coba? Boleh dicoba? Boleh dicoba. Ini aku aja nggak sih? Ya, pegang nih. Ini kita juga banyak pilihannya loh, Kak. Kakak mau yang mana? Atau yang di sini? Nah, pilihin kakak aja deh. Kalau menurut aku sih ya, kakak kayaknya cocok pakai yang ini deh. Yaudah deh. Aku ganti baju dulu ya. Oke. Bagus gak? Nah, cantik kan, Kak?
Nah, di sini kita juga menyediakan fotografer untuk kakak-kakaknya foto buat dijadikan kenang-kenangan. Boleh. Yuk, foto-foto yuk. Sini biar aku foto kan. Oh, sini. 1, 2. Oke. Oh, Nah, di sini masih banyak lagi komunitas menarik lainnya. Kakak-kakak bisa keliling untuk melihat-lihat hal menarik lain. Makasih ya Kak atas infonya. Kalau gitu kita mau explore dulu nih. oke, sama-sama. Sampai jumpa. Bentar, kamu ganti baju dulu. Tungguin. Iya, berganti ya. Sampai Terlalu saking sukanya ya. Ayo. Thank you. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Makasih ya, Dadah. Kak. Dadah. Kalian mau lihat-lihat batik khas Semarang nggak? Boleh. Di situ ada. Situ yuk. Lihat deh tote bagnya, lucu banget gak sih? Iya, lucu banget. Itu batik khas Semarang, Kak. Emang motif batik Semarang itu apa aja sih Kak? Jadi motif batik khas Semarang itu ada duku muda sama asam arangnya, Kak. Apa sama arang? Karena Semarang itu diambil dari kata sem yang artinya asam dan arang yang artinya jarang-jarang. Jadi kalau digabung itu asam yang jarang-jarang. Oh, gitu. Makanya Semarang. Jadi nama asal-usul Semarang itu berasal dari situ ya Kak? Iya. Loh, kalian baru tahu. Kalian ini dari mana sih? Kami dari Kalimantan. Oh, ya Allah, aduh itu. Iki di beto mawon, aduh. Buat kita aja. Oh iya, makasih ya, Kak. Monggo tuh permisi. Monggo ya. Makasih, Kak. Jamunya, Mbak. Enggak, Kak. Bagus banget nih. Jamunya, Kak. Udah tuh. Ya, Kak, kesan kopi. Ini jamu khas Semarang. Emang yang ini Mbak bawa kok ada warna hijaunya itu jamu apa tuh Mbak? Silahkan, Kak. Ngapain? Gak suka minum jamu, masa seret-seret minumnya jamu? Memang kenapa orang sama-sama air? Tapi kan seret. Tapi kamu nggak tahu kan hasilnya apa aja? Emang gak tahu. Ya udah, ayo minum jamu dulu. Bisa jalan sendiri. Gak usah pegang-pegang aku. Gak mau, Nat. Silahkan Kak, diminum. Kan pahit, bener apa kataku, jamu tuh pahit. Itu namanya jamu brotowali, Mbak. Emang rasanya itu pahit banget, tapi jangan salah loh ya, khasiatnya itu banyak banget. Jamu brotowali itu dari tanaman liar yang ditemukan di Asia Tenggara dan di India Timur yang memiliki banyak khasiatnya. Bisa menyembuhkan diabetes, demam, dan penyakit kulit. Nah, kalau yang diminum sama mbaknya itu namanya jamu beras kencur. Khasiatnya itu bisa meredam batu berdarah dan diare. Berarti banyak banget ya manfaat minum jamu. Kalau kalian suka jamu apa? Kalau aku sih beras kencur Kak. Nah, sama sih Nat. Emang beras kencur itu yang paling enak banget kok. Emang cocok banget. Kalau aku baru pertama kali ini sih minum jamu. Mereka asal mana? Oh alah. BTW ini emang rasanya pahitnya lama gitu ya? Gak ada pemanisnya gitu? Ya Allah. Pakai semangatnya kita jelaskan sampai paling elegannya. Kasih ya, Kak. Kan kalau gini enak, manis. Sekarang kan kalian udah tahu, sebagai anak muda sekarang, kalian harus melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya minum jamu tradisional. Siap, Kak. Oh iya Kak, kita mau pamit dulu ya. Kita mau lanjut jalan-jalan lagi nih. Benar, ini aku kasih oleh-oleh Oh. dari kamu. Ya Allah, makasih ya Kak. Kasih ya, Kak. Makasih Kak. Kasih, Kak. Sampai jumpa lagi. Tadi lah haus, sekarang lapar. Mereka cari makan di mana ya? Situ aja, Pak. Situ emang banyak. Kayaknya banyak sih, coba. Apa kabar? Ini duduk dulu. Udah lama
lama nggak ketemu. Iya, gimana sekarang? Ya, deket-deket sih di Gunung Pati. Gitu. Ngapain tuh banget sini? Ini loh, mana nih teman gue? Ajak ke sini. Ika sama. Ini loh, aku lagi nemenin teman-teman gue yang dari luar Jawa. Yang Semarang sekarang refreshing gitulah, tahu sendiri. Ini aku bawa temanku lagi apa sih piknik-piknik kecil-kecilan, namanya Salsa sama Rona. Hai. Kenalin dong teman-temanmu. Ini Yasmin, Ika, sama Salma. Sapa dong. Oh iya, nih aku punya jajan nih, dia makan aja. Silakan Ayo, dimakan. diambil. Gak usah malu-malu. Ayo Nat, diambil Nat. Nih ada sausnya juga. Diambil. Ambil. Silakan. Ini sausnya. Cocol dicocol. Kamu nggak lihat saus? Oh iya. Ini lumpia yang khas Semarang itu ya? Iya, bener banget. Ini lumpia Semarang. Enak kan? Iya enak. Terus ini isinya apa ya Kak? Jadi isinya itu kebetulan ada bermacam-macam. Cuma yang kita makan itu isinya rebung sama ayam. Terus isi yang lainnya apa lagi? Karena yang kalian makan rebung sama ayam, beberapa lainnya ada lumpia telur, lumpia udang, lumpia jamur, sama beberapa yang lainnya sih. Cuma yang paling general itu lumpia rebung sama ayam. Nih habisin lagi kalau kalian doyan. Bawa pulang sekalian, bawa pulang. Kalian dengar sesuatu nggak? Oh iya, itu gambang Semarang. Oh, aku kesana. Mau? Kamu kesana? Yuk. Udah, itu aja ya, Kak. Aku mau ngajak teman-teman kita lagi. Udah lah, jangan lupa pokoknya follow-followan. Terus kita goyang. Siap. Hati-hati ya kalian. Asik lumpianya. Nah, mereka itu lagi nyanyiin lagu khas dari Semarang. Namanya tuh apa? Nah, itu tuh yang maksud Ika. Kak, silakan Kak dilihat brosurnya. Kami ada brosur. Ya, makasih Kak. Iya. Ini kalian lagi ngapain ya Kak? Kebetulan kita lagi nari gambang Semarang, Kak. Itu loh gambangnya Semarang yang lagu khas Semarang yang tadi aku jelasin. Oh. Kak, kita boleh izin nonton nggak? Boleh Kak, silakan. Tapi saya mau lanjut ini dulu ya Kak. Ya, makasih ya Kak. Iya. Kita... Ini Tugu Muda gak sih? Tugu Muda. Mau ke sana, Pok? Yuk. Kalian pasti tahu kan kalau yang itu namanya Lawang Sewu? Dinamain Lawang Sewu karena banyak pintunya. Iya, bener banget. Jadi Lawang Sewu itu dulu digunakan sebagai kantor pusat kereta api milik Belanda. Di sana masih ada peninggalan keretanya juga. Wah, keren banget ya ternyata sejarahnya. Iya, baru di Semarang aja banyak tempat sejarah yang keren-keren. Aku jadi pengen lebih nge-explore tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Sama. Pasti banyak tempat bersejarah yang keren-keren. Itu Tugu Muda yang ada di brosur tadi. Tugu Muda itu juga salah satu tugu bersejarah yang ada di Semarang. Karena dibuat untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Ya, sayang banget. Kita udah kemalaman, jadi nggak bisa turun. Nggak apa-apa kan? Kalian udah puas belum nge-explore budaya yang ada di Semarang? Gak apa-apa kok, kamu udah puas banget. Iya, aku juga. Jadi tahu nih warisan budaya yang ada di Semarang. Setelah seharian berjalan-jalan dan menemukan banyak informasi, akhirnya mereka pulang dengan membawa banyak kisah dan pengalaman
yang patut untuk didokumentasikan dan ditulis dalam sebuah artikel. Tentunya hal ini benar-benar menjadi bahan yang menarik untuk ditulis oleh Nadia, sang jurnalis. Kemarin adalah pengalamanku yang menyenangkan. Aku, Ika Yasmin dan Salma menelusuri keindahan dan keragaman budaya Kota Semarang. Kita mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Semarang, seperti alun-alun, Tugu Muda, Lawang Sewu, dan Kota Lama. Di Kota Lama, kita juga bertemu dengan komunitas anak-anak muda yang memperkenalkan budaya yang ada di Semarang. Ternyata tak semua anak milenial menutup diri dengan budaya kita. Beberapa komunitas yang kemarin kami jumpai, ternyata banyak membuka wawasanku untuk mengenal Semarang lebih mendalam. Iya, ternyata Semarang mengisahkan banyak cerita yang menginspirasi, terkait tentang akulturasi budaya yang lahir di Semarang, tentang toleransi antara masyarakat dan budaya yang berkembang. Salah satu contohnya adalah tari Deno. Tarian khas Semarang yang diiringi lagu Gambang Semarang merupakan bagian dari akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang melebur dalam sebuah kesenian yang mempunyai nilai filosofi tersendiri yang menarik untuk terus kita pelajari. Ketika sang jurnalis sedang fokus, tiba-tiba beberapa teman menghampirinya dan menyapanya untuk berbincang ringan mengisi aktivitas senggang mereka. Itu yang di gazebo Nadia gak sih? Oh, Nadia. Nadia. Hai, sini. Kamu lagi nulis apa, Nat? Oh, ini. Aku lagi nulis artikel tentang pengalaman aku kemarin waktu jalan-jalan. Emang kamu kemarin kemana aja, Nat? Kemarin aku ke Masjid Kauman, alun-alun, Kota Lama. Terus waktu pulang lewat Tugu Muda sama Lawang Sewu. Wah, seru banget ya. Iya, di Kota Lama nih, aku ketemu sama komunitas-komunitas keren. Salah satunya komunitas jamu. Jadi aku tahu deh tentang rempah khasiatnya gitu. Wah, pas banget ya, Nat. Kita tuh juga ada loh tugas tentang manfaat rempah-rempah gitu dari pelajaran biologi. Nah, kita tuh kesusahan nyari websitenya. Gimana kalau dari kamu aja? Ceritain dong, Nat. Biar referensi kita tuh bukan cuma di website aja. Boleh. Jadi, Pembicaraan yang dilakukan di gazebo ternyata merembet membahas ke tugas biologi untuk mengetahui manfaat tumbuhan rempah-rempah. Guys, bukannya kita ada tugas biologi ya? Oh iya, yang tugas manfaat tumbuhan rempah-rempah itu kan ya? Tugas biologi. Aku ada ide. Kan bosen nggak sih kalau tugasnya tuh PPT terus? Gimana kalau kita bikin hal baru? Nah, kita bikin video TikTok, terus dalamnya memuat manfaat tumbuhan rempah-rempah. Gimana? Mau nggak? Oh, mau. Bosen nggak sih? Selama itu tugas kita PPT mulu. Kalau aku sih bosen ya. Mending kita buat video TikTok biar sedikit variasi gitu. Apalagi kreatif juga nggak sih? Ya kan, kalau video TikTok. Kamu setuju nggak sih? Kan boleh tuh, boleh. Setuju banget. Ngapain deh kalian rame-rame? jadi tuh Min, kita tuh ada tugas biologi. Nah, kita itu mau inovasiin dalam bentuk sebuah video TikTok. Nah, jadi kita di sini itu mau minta tolong kamu buat bantuin kita bikin video TikTok. Oh, bisa sih, mumpung aku juga lagi free. Yuk. Sang konten kreator, yaitu Yasmin yang kreatif, menyambut dengan senang hati, membantu mengerjakan tugas kelompok itu untuk membuat sebuah TikTok. Sebab TikTok lebih dekat dengan milenial, sehingga informasi maupun pengetahuan akan terus ringan untuk dipahami jika tersampaikan melalui media yang tepat. Oke. Coba deh lihat hasilnya. Kalau emang kurang, nanti kita tag lagi. Yasmin, kamu lagi sibuk ya? Enggak nih, aku lagi bantuin. Ini gimana?
Kamu lagi buat apa tuh? Kok serius banget? Ini loh, mereka tuh ada tugas biologi tentang tumbuhan parma gitu. Nah, mereka tuh kepikirannya pakai bahan-bahan yang biasa buat pakai jamu. Tapi mereka ingin menyampaikannya dalam bentuk video TikTok. Makanya mereka minta bantuan aku. Oh gitu. Aku ada ide deh. Kan sebagian dari kita udah tahu nih teorinya. Tapi itu kayak kurang action gitu nggak sih? Ya sih. Nah, gimana kalau kita kampanyekan ke teman-teman yang lain juga tentang gerakan minum jamu denok? Ih, keren banget sih idemu. Udah cocok jadi duta budaya nih. Ya enggak sih? Cocok banget. Yaudah, kalau gitu aku mau ke yang lain juga mau samain ide yang tadi. Duluan ya. Iya, iya. Gimana jadi pas dulu semuanya? Udah ya. 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 Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek nggak? Capek. Haus? Haus. Mau minum? Mau. Bentar ya, sebelum minum aku mau ngomong sesuatu dulu deh. Kalian ingat gak sih pengumuman kemarin yang tentang kampanye jamu itu loh? Ingat. Khasiat dari minum jamu itu sendiri kan selain banyak khasiatnya, kita kan juga sekaligus melestarikan budaya nih. Karena jamu juga tuh nggak cuma sembarang produk herbal. Jamu tuh punya nilai tinggi karena umurnya itu udah lebih dari 1.200 tahun. Wow, keren. Kalian mau minum kan? Yaudah, mending kita duduk di situ dulu deh, di tempat yang teduh. Kita duduk melingkar di situ sambil minum-minum. Yuk. Sendirinya. Udah dapat semua kan jamunya? Udah. Nah, diminum dulu deh. Jamu denok tuh apa sih? Jamu denok itu, makna dari denok itu sendiri tuh sebutan bagi perempuan Jawa yang mengenakan kebaya dan kain batik atau jarik. Dan denok itu juga tuh disebut sebagai identitas bagi perempuan Jawa, khususnya tuh daerah Jawa Tengah gitu, Ki. Oh, ternyata gitu ya pengertian dari denok. Berarti kita harus melestarikan budaya minum jamu ya, apalagi jamu tuh banyak manfaatnya. Bener banget nih, Rai. Nah, kan kita udah tahu nih khasiatnya dari minum jamu, terus kita juga udah ngerasain kan enaknya jamu. Jadi mulai sekarang kita harus terus budayakan minum jamu. Ya, ayo kita budayakan minum jamu. Semua terkemas begitu cantik, dengan kesan elegan dan menawan. Bukti sejarah itu secara pragmatis telah memberikan ruang terhadap eksistensi budaya yang harus dijaga dan dilestarikan, agar generasi milenial tidak kehilangan jati dirinya. Kamu melihat Generasi muda, teruslah membuka cakrawala, mantapkan langkahmu untuk berkarya dalam tatanan berbudaya sesuai jati diri bangsa.